Selamat malam, Sugeng Dalu, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang telah terinfo oleh Warta Gereja, Minggu 7 Juni 2020, Majelis GKJ Semarang Barat akan menyelenggarakan perjamuan kudus Oikumene yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Andes Bambang Irianto, STHMin, dan sekaligus juga Bapak Pendeta Setioko, MSI, yang tentunya masih harus kita laksanakan dalam bentuk ibadah online. Untuk itu, di malam hari ini, Majelis GKJ Semarang Barat menyediakan layanan pendadaran persiapan perjamuan kudus untuk besok, yang mana juga kami sediakan dalam bentuk online atau daring. Meskipun demikian, saya yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa hadir menemani kita dan tidak mengurangi rasa hikmat kita di dalam kita menjalani serangkaian seluruh kegiatan-kegiatan tersebut. Marilah kita mulai kegiatan pada malam hari ini dengan bersama-sama memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242, Seindah Siang, yang akan dipandu oleh keluarga Ibu Wening. Siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sebelum kita melanjutkan layanan pendadaran pada malam hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan, jikalau di pada malam hari ini Tuhan, Engkau masih izinkan kami semua untuk menghadap kehadirat-Mu di malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas melimpahnya berkat dalam hidup kami. Meskipun dalam segala keterbatasan kami masih boleh menjalani hidup kami secara normal. Terima kasih Tuhan, Engkau masih berikan kami kesehatan yang baik, dan Engkau masih bolehkan kami terhindar dari segala sakit penyakit, khususnya virus corona yang menjadi momok ketakutan sebagian besar dari kami. Di malam hari ini Tuhan, Engkau telah izinkan untuk kami berkumpul di tempat kami masing-masing, di tengah keluarga kami masing-masing Tuhan, untuk bersama-sama Tuhan mengikuti layanan pendadaran untuk persiapan perjamuan kudus Oikumene besok Minggu. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan selalu hadir bersama-sama kami Tuhan, Engkau yang akan persiapkan hati kami di dalam kami mengikuti layanan pendadaran di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan serangkaian acara yang akan kami ikuti pada malam hari ini hanya di dalam tangan kuasa penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada kesempatan di malam hari ini, Bapak Pendeta Dr. Andes Bambang Irianto, STHMin, telah menyediakan atau menyiapkan renungan sebagai dasar bagi kita untuk bersama-sama mengikuti perjamuan kudus besok Minggu. Untuk menambah keyakinan dan rasa iman percaya kita akan luar biasanya pernyataan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Pendeta. Selamat bertemu kembali saudara-saudara. Sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan sudah kita tahu bahwa sebelum masuk dalam perjamuan kudus, kita mengadakan pendadaran. Nah, pendadaran adalah sebuah persiapan yang dilakukan oleh jemaat sebelum
bersama-sama masuk memenuhi undangan Tuhan, masuk dalam perjamuan kudus. Nah, mungkin kita perlu menyegarkan kembali mengapa kita harus melakukan pendadaran. Apa dasarnya kita melakukan pendadaran ini? Dan seberapa penting pendadaran bagi kita? Dan juga apa fungsinya pendadaran bagi kita semua? Sehingga dengan demikian pendadaran menjadi sesuatu yang sangat serius yang perlu diperhatikan oleh seluruh warga gereja. Karena itu kita perlu merenungkan juga, karena pendadaran yang selama ini dilakukan ada kecenderungan mulai ditinggalkan. Ada gereja-gereja tertentu yang mengadakan pendadaran dalam ibadah minggu, sehingga tidak ada waktu khusus untuk pendadaran. Bahkan ada yang tidak lagi melakukan pendadaran dan mereka sudah langsung diatak untuk masuk dalam perjamuan kudus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, untuk menjawab semuanya itu, mari bersama-sama kita belajar dari firman Tuhan. Dan pada hari ini kita akan membaca bersama dari 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-23 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu saudara-saudaraku, jikalau kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia mereka yang mendengar dan memeliharanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menggali firman Tuhan ini, perlu saya sampaikan latar belakang dari Korintus. Jemaat Korintus adalah jemaat yang beragam dan bahkan dikatakan sebagai jemaat yang besar. Beragam, ada orang yang kaya, ada yang miskin, tetapi juga ada yang terpelajar, ada yang sederhana, dan mereka menjadi satu. Karena percaya kepada Tuhan Yesus, mereka menjadi satu, diikat menjadi sebuah komunitas yang disebut sebagai gereja. Jadi orang yang percaya Tuhan Yesus itu dimasukkan menjadi satu komunitas yang disebut sebagai gereja, dan itulah gereja Korintus. Dan gereja Korintus merupakan hasil penginjilan dari Rasul Paulus. Yang sangat istimewa dari jemaat Korintus adalah mereka dipenuhi dengan berbagai macam karunia. Karunia-karunia Tuhan diberikan kepada mereka. Dengan harapan dengan karunia-karunia itu mereka bisa melakukan tugas pelayanannya sebagai gereja, sehingga gereja semakin berkembang, bertumbuh, dan berbuah. Itu harapan dari Tuhan ketika memberikan banyak karunia kepada jemaat Korintus. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Karunia-karunia itu tidak membuat mereka melayani Tuhan, bekerja sama untuk menumbuhkan kehidupan gereja, tetapi justru melalui karunia-karunia itu mereka menyombongkan satu dengan yang lain. Harusnya itu mereka bekerja sama, tetapi justru karunia itu membuat mereka terpecah-pecah.
Nah, demikian juga dalam hal perjamuan kudus. Tradisi di Jemaat Korintus sebelum mengadakan perjamuan kudus itu diadakan perjamuan kasih, di mana setiap orang membawa makanannya dari rumah, bersama-sama dikumpulkan di gereja, dan mereka makan bersama menikmati berkat Tuhan. Yang kaya dengan kelebihannya dengan membawa makanan, dan yang miskin, mereka yang tidak pernah makan macam-macam itu bisa menikmati bersama sebagai wujud, sebagai tubuh Kristus. Itu tradisi yang luar biasa. Dan setelah melakukan perjamuan kasih, mereka baru masuk dalam perjamuan kudus. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ketika perjamuan kasih terjadi, mereka membawa makannya sendiri. Yang kaya memakan sendiri, yang lain membawa makan sendiri, dan yang terjadi dimakan sendiri. Mereka membawa makanan sendiri, dimakan sendiri. Kita bisa bayangkan ketika jemaat yang miskin, yang baru pulang kerja dalam kondisi lapar, datang ke gereja untuk ikut perjamuan kasih, yang terjadi apa? Mereka hanya bisa melihat orang-orang itu makan-makan sendiri. Mereka tidak ada yang dimakan. Dan itulah yang terjadi, sehingga mereka semakin kenyang yang makan itu, semakin yang lapar semakin lapar. Dan itulah yang terjadi. Dan setelah itu mereka masuk ke dalam perjamuan kudus, dan bisa dibayangkan apa yang terjadi ketika mereka masuk dalam perjamuan kudus, di mana ada anggur, ada roti yang dibagikan. Maka mereka yang lapar tadi menerima roti dan menerima anggur, mereka makan dan minum sepuas-puasnya. Akibatnya perjamuan kudus menjadi kacau, tidak karu-karuan. Harusnya perjamuan kudus mempersatukan mereka dan menjadi berkat, tetapi justru membawa hukuman bagi mereka. Nah, karena itulah melihat situasi yang kayak begini ini, maka Rasul Paulus menulis surat kepada Jemaat Korintus dan memberikan nasihat bagaimana seharusnya kita masuk dalam sakramen perjamuan. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, bagaimana kita mempersiapkan diri masuk dalam sakramen perjamuan. Yang pertama yang perlu diperhatikan di dalam bacaan kita ayat 24 dan 25 mengatakan demikian. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Hal pertama tentang perjamuan kudus yang perlu diketahui adalah ini adalah perintah Tuhan Yesus secara langsung. Ketika Tuhan Yesus mengambil roti dan mecah-mecahkan, perbuatlah ini. Ketika dia mengambil cawan, dia katakan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan demikian kita tahu bahwa perjamuan kudus itu bukan keputusan sidang majelis, sidang sinode, atau kesepakatan yang lain. Perjamuan kudus itu adalah perintah Tuhan Yesus. Maka gereja harus melakukannya. Karena ini perintah, maka hukumnya harus. Perintah itu harus dilakukan. Maka dengan demikian mengikuti perjamuan kudus itu sebenarnya sesuatu yang wajib bagi mereka yang taat. Dengan mengikuti perjamuan kudus itu menunjukkan bahwa kita taat kepada perintah Tuhan. Dan dikatakan menjadi peringatan akan aku. Ini untuk mengingatkan. Jadi perjamuan kudus punya fungsi mengingatkan. Kenapa harus diingatkan? Karena manusia itu suka lupa. Nah, kalau orang lupa tidak diingatkan, bisa tersesat dan kebablasan. Nah, karena itu perjamuan kudus itu berfungsi mengingatkan, supaya kita terus ingat akan pengorbanan karya Tuhan Yesus. Dan dengan demikian kita selalu ingat sampai Tuhan Yesus datang. Nah, ini penting bagi kita. Itu yang pertama, bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua yang perlu diperhatikan di dalam ayatnya yang ke-26 dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.
Kata-kata sampai ia datang itu menunjukkan bahwa perjamuan kudus diselenggarakan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Itu artinya apa? Terus menerus harus dilakukan. Maka perjamuan kudus dilakukan secara rutin. Kalau gereja kita 2 bulan sekali, sehingga 1 tahun 6 kali kita mengikuti perjamuan kudus. Dan itu untuk mengingatkan kita, supaya sepanjang tahun ini kita terus ingat akan Tuhan. Dan sepanjang hidup ini perjamuan kudus terus dilakukan, supaya kita terus ingat akan Tuhan, mengingat Tuhan, sehingga ketika Tuhan Yesus datang, kita masih dalam kedapatan ingat akan Tuhan. Nah, itulah fungsi perjamuan, dan Tuhan sudah tahu bahwa manusia itu suka lupa. Maka sakramen perjamuan diperintahkan itu untuk kepentingan kita sendiri, kepentingan umat, supaya umat terus dalam perjalanan hidup yang berat ini, dalam perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan, cobaan, godaan itu tetap setia dan ingat akan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang. Yang ketiga, saudara, yang perlu diperhatikan dalam mengikuti perjamuan kudus, dalam ayat 27 dikatakan demikian. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ternyata dari sini Rasul Paulus mengingatkan, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi ternyata perjamuan kudus itu bisa mendatangkan dosa, saudara. Kalau kita datang ke dalam perjamuan, makan roti dan minum cawan Tuhan dengan cara yang tidak layak. Maka dengan demikian yang harus diperhatikan oleh jemaat, ketika kita masuk dalam perjamuan kudus, harus dengan cara yang layak. Kenapa? Ini sakramen, ini perintah Tuhan yang harus ditaati dengan kesungguhan, ditaati dengan keseriusan, tidak dengan sembarangan. Pengalaman gereja Korintus ketika mereka masuk dalam perjamuan, mereka bukan menghormati tubuh dan darah Tuhan, tetapi mereka justru mempermalukan. Mereka menjadi mabuk, mereka menjadi tidak karu-karuan, kacau. Ini sakramen, sesuatu yang sangat serius, sakral. Maka Rasul Paulus mengingatkan harus dengan cara yang layak. Karena barang siapa dengan cara yang tidak layak, itu mendatangkan hukuman, itu mendatangkan dosa. Nah, saudara, dari sini kita perlu memperhatikan, maka setiap kali kita harus masuk dalam perjamuan kudus, ingat harus dengan cara yang layak. Tidak bisa sembarangan, tahu-tahu kita ikut, tahu dengan tertawa, dengan segala macam. Tidak bisa kita mengikuti perjamuan kudus dengan cara yang sembarangan. Harus dengan cara yang layak. Nah, sekarang yang berikutnya, cara yang layak itu cara yang seperti apa? Ini menjadi pertanyaan, cara yang layak untuk mengikuti perjamuan kudus. Di dalam ayatnya yang ke-28 dikatakan demikian. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Maka cara yang layak itu dimulai dengan menguji diri sendiri. Itu yang disebut sebagai pendadaran. Mendadar diri. Maka orang sebelum masuk perjamuan kudus, mereka harus mendadar diri. Ada pendadaran. Kalau di sini katakan menguji diri sendiri, itu berarti masing-masing. Menjadi pertanyaan bagi kita, lah kenapa pendadaran dilakukan bersama? Benar. Kita tahu, kita adalah gereja. Gereja itulah kehidupan bersama. Maka bersama-sama kita menguji diri, masing-masing secara bersama sebagai gereja menguji diri. Karena yang menguji diri tidak hanya seorang, yang menguji diri ada semua anggota gereja. Maka bersama-sama kita mengadakan pengujian diri, pendadaran. Baru sesudah itu makan roti dan minum cawan itu. Nah, saudara, betapa pentingnya pendadaran bagi kita. Kita perlu menguji diri sebelum masuk
untuk makan roti dan minum cawan Tuhan. Itulah cara yang layak yang Tuhan kehendaki supaya ketika kita masuk itu benar-benar dengan hati, pikiran, iman yang sudah diuji. Ini yang perlu direnungkan bersama. Nah, sekarang berikutnya, apa yang diuji dalam pendadaran itu, apa yang didadar? Mari kita lanjutkan dalam bacaan kita ayat 29. Di situ dikatakan, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Apa yang harus didadar? Apa yang harus diuji? Di sini dikatakan, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Dikatakan mengakui tubuh Tuhan. Apa artinya ini? Saudara dikasih Tuhan, ini perlu kita renungkan secara serius. Karena ini juga yang menjadikan kenapa anak-anak sekarang ikut dalam perjamuan kudus. Dikatakan mengakui tubuh Tuhan. Lah, tubuh Tuhan itu apa? Tubuh Tuhan itu adalah gereja. Di dalam Korintus juga dikatakan di pasal 1 Korintus pasal 12 ayat 13 bahwa kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh. Di dalam Korintus juga digambarkan bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus. Maka artinya mengakui tubuh Tuhan itu artinya mengakui keberadaan orang lain sebagai anggota tubuh, menerima satu dengan yang lain. Itu adalah saudara kita, anggota tubuh Kristus. Sebagaimana Tuhan menerima kita, kita pun juga harus menerima mereka. Kenapa Rasul Paulus mengatakan mengakui tubuh Kristus, tubuh Tuhan? Kita tadi lihat, sebelum mereka melakukan perjamuan kudus, mereka melakukan perjamuan kasih. Sebagai simbol saling mengasihi, saling menerima sebagai tubuh Kristus. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Orang-orang kaya merasa tidak layak untuk bersama-sama dengan orang miskin, tidak level. Mereka tidak mengakui mereka sebagai bagian dari mereka. Itu yang menjadi masalah. Mereka masuk dalam perjamuan kudus, makan roti dan minum cawan Tuhan, minum anggur. Tapi ternyata mereka tidak mengakui tubuh Kristus, tidak mengakui, tidak menerima mereka sebagai bagian dari tubuh Kristus. Itu sama saja bohong, itu sama saja menyangkal bahwa tubuh Kristus itu betul-betul karya dari Allah sendiri. Gereja itu adalah milik Allah. Nah, karena itu saudara dikasih Tuhan, mengakui tubuh Kristus, mengakui tubuh Tuhan itu artinya bagaimana kita dalam makan roti dan minum cawan Tuhan dalam perjamuan kudus, itu berarti kita juga menerima satu dengan yang lain. Maka sebelum masuk perjamuan kudus, kita perlu menguji diri. Apakah kita masih ada benci, ada dendam, sakit hati, tidak puas terhadap orang lain. Kita tidak bisa menerima orang lain, tidak bisa mengampuni orang lain. Kalau kita tidak mengakui tubuh Kristus, tidak menerima mereka, maka perjamuan kudus justru mendatangkan hukuman bagi kita. Mari kita renungkan. Maka sebenarnya dengan demikian perjamuan kudus ini mengajak kita untuk kembali menyadari bahwa kita sebagai gereja adalah saudara, tubuh Kristus, satu dengan yang lain menjadi diikat menjadi satu tubuh. Mana mungkin kita sebagai tubuh menolak tangan, sudah aku mau pergi, tangan tidak usah ikut. Itu tidak mungkin. Maka kita harus menerima satu dengan yang lain. Maka sebelum kita masuk perjamuan kudus, mari kita uji diri kita sendiri. Apakah masih ada penolakan, masih ada dendam, iri hati, kebencian, dosa yang menghalangi hidup kita, yang membatasi relasi kita dengan orang lain. Nah, saudara dikasih Tuhan, maka dengan demikian ini juga
Dalam pendadaran ini kesempatan bagi kita untuk memulihkan kembali relasi kita dengan sesama kita, memulihkan relasi kita dengan orang lain. Pemulihan relasi. Nah, kembali lagi, kenapa anak-anak sekarang ikut perjamuan kudus? Anak-anak yang sudah dibaptis, itu artinya mereka dimasukkan menjadi anggota tubuh Kristus. Dalam tata gereja kita, anak yang dibaptis itu berarti menjadi anggota gereja. Maka dengan demikian anak yang sudah dibaptis itu berarti anggota tubuh Kristus. Maka dia punya hak untuk ikut dalam perjamuan kudus. Mereka tidak bisa ditolak, mereka punya hak untuk ikut sebagai anggota tubuh Kristus. Itulah yang menjadi dasar kenapa anak-anak sekarang ikut dalam perjamuan kudus. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalaupun sampai orang nekat ikut perjamuan kudus, tetapi masih ada dendam kebencian dengan orang lain, hati-hati saudara di sekiri katakan, itu bisa mendatangkan hukuman. Kalau Tuhan menghukum, itu bukan untuk membinasakan. Kalau Tuhan menghukum, itu untuk mendidik kita, supaya jangan sampai nanti kita dihukum bersama-sama dengan dunia. Sama seperti kita sebagai orang tua, ketika anak kita nakal, kita menghukumnya bukan supaya anak kita mati, supaya anak kita itu dengan hukuman itu tidak mengulangi kesalahannya. Demikian juga Tuhan. Kalau Tuhan menghukum kita itu bukan karena Tuhan itu benci marah dengan kita. Tuhan ingin supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Itu celaka benar. Karena marilah kita merenungkan, membuka diri. Jikalau Tuhan mengingatkan kita, bersyukurlah. Karena Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan ingin supaya kita kembali menjadi satu kawanan tubuh Kristus. Itulah mengakui tubuh Tuhan, itulah yang harus diuji, itulah yang harus didadar. Maka dengan demikian, dalam pendadaran ini ada beberapa hal yang perlu dipulihkan. Relasi kita dengan Tuhan dipulihkan. Ketika kita menyadari ada dosa dalam hidup ini, harus segera dipulihkan. Juga memulihkan relasi kita dengan sesama. Jikalau ada kebencian, dendam dan segala macam, ini harus segera dipulihkan. Dan yang ketiga, pemulihan pribadi. Ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita melakukan dosa dan kesalahan yang lain, itu relasi kita dengan diri kita saling menghakimi. Maka dengan pengampunan, dengan mengaku dosa, maka diperdamaikanlah hati kita menjadi damai. Pemulihan diri pribadi. Karena banyak orang tidak bahagia karena menyimpan dosa dalam dirinya. Manusia tidak bisa tenang karena ada dosa di dalam dirinya. Maka pendadaran ini kesempatan untuk memulihkan relasi. Relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama, dengan relasi kita dengan diri kita sendiri. Berdamai dengan diri sendiri. Nah, saudara dikasih Tuhan. Yang berikutnya, yang terakhir di sini dikatakan, di dalam ayatnya yang ke-33 dan 34 dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang-orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal lain akan kuatur kalau aku datang. Di sini dikatakan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Artinya apa? Kembali lagi kebersamaan sebagai tubuh Kristus. Jangan kita hidup untuk dirinya sendiri, memikirkan dirinya sendiri, tetapi nantikanlah seorang akan yang lain. Artinya ada kepedulian kita dengan orang lain. Kepedulian kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Supaya mereka pun boleh bersama-sama ikut dalam perjamuan kudus. Maka kita pun diajak untuk peduli dengan yang lain. Kalau dengan zaman sekarang, kita bisa menggunakan berbagai macam fasilitas media sosial. Kita bisa mengingatkan saudara kita jemaat. Ingat ya, nanti ada pendadaran jam 7. Atau besok ada perjamuan kudus. Datang ya, jangan lupa. Peduli satu dengan yang lain. Coba bayangkan kalau jemaat kita
Itu peduli satu dan saling mengingatkan. Oh, saya melihat saudara saya sudah tidak melakukan ibadah, tidak ikut perjamuan kudus. Coba saya ingatkan, ketika kita saling peduli satu dengan yang lain, maka itu akan menjadikan kita dipersatukan sebagai tubuh Kristus. Akhirnya saudara dikasih Tuhan, mari kita mempersiapkan diri dalam pendadaran ini untuk memenuhi undangan Tuhan dengan cara yang layak. Mari kita mendadar diri. Jikalau ada dosa kesalahan kita, kebencian, dendam, mari kita rampungkan. Perjamuan kudus menunjukkan pengorbanan Tuhan Yesus. Itulah yang mengampuni segala dosa-dosa kita, menyucikan kita dari segala dosa. Mari kita mempersiapkan diri dalam pendadaran ini untuk memenuhi undangan Tuhan masuk dalam perjamuan kudus dengan cara yang layak. Pendadaran adalah kesempatan bagi kita untuk mengadakan pemulihan relasi, baik dengan Tuhan, baik dengan sesama, maupun dengan diri sendiri. Ketika Tuhan Yesus datang nantinya, biarlah kita kedapatan tetap setia. Relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama, relasi kita dengan diri sendiri dipulihkan. Selamat memenuhi panggilan Tuhan, undangan Tuhan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Amin. Bersama tadi kita telah mendengarkan renungan dari Bapak Pendeta, dan saat ini kita diberi kesempatan untuk menguji diri kita sebelum mengikuti ibadah perjamuan kudus Oikumene besok. Untuk itu ada beberapa pertanyaan sebagai sarana bagi kita untuk menguji diri kita. Dan di akhir pertanyaan, jemaat dipersilakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan kalimat ya dengan segenap hati. Sebelumnya kami undang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus Oikumene yang akan dilayankan pada hari Minggu besok, tanggal 14 Juni 2020, marilah kita menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh dengan syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku majelis gereja, kami menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongannya supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Kami mengucap syukur Tuhan jikalau di malam hari ini Tuhan Kau telah hadir bersama-sama kami, untuk kami boleh
mengikuti layanan pendadaran persiapan perjamuan kudus Oikumene pada besok Minggu tanggal 14 Juni 2020. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang Engkau sampaikan. Kiranya Tuhan, firman yang kami terima di malam hari ini Tuhan, dapat selalu menambah iman dan keyakinan kami Tuhan, sehingga selalu menjadi pedoman dan tuntunan buat kami, untuk kami boleh menjalani hidup kami hari demi hari, tidak terlepas dari kasih dan tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan, kiranya Tuhan apabila ada hal-hal yang terselip Tuhan dalam kami mengikuti ibadah hari ini dan menjadi tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan hidup kami seutuhnya Tuhan, hanya di dalam tangan kuasa penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Demikian akhir dari pelayanan pendadaran pada malam hari ini. Mari kita akhiri persekutuan malam hari ini dengan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian karya terbesar yang akan dipandu kembali oleh keluarga Ibu Wening. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah